Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Mari sore hari ini saya undang Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri. Sebelum kita akan memulai ibadah, mari tengok kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Dan kesempatan sore hari ini waktu yang indah, kita boleh ada bersama-sama untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Kita akan bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan hanya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kami ada di tempat ini dengan satu kerinduan yang sama untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan sore hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sama-sama kita mau datang ke bait-Nya Dia, memuji Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Bersuka rasakan dan
setiap kita mau berselantiasa bersyukur sebab Dia itu selalu baik buat kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Haleluya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
Kita punya Tuhan yang sama, Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Dia Allah yang sanggup, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita. Mari pagi sore hari ini kita serahkan kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang mampu mengadakan segala perkara buat setiap kita. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri semangat buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Kuasanya tetap sama buat setiap kita. Mari sore hari ini taruh iman kita di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Dia Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan satu keyakinan yang pasti. Sungguh besar Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Serahkan segalanya bagimu. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Biar jemaat Tuhan kita angkat pujian ini sekali lagi.
yang teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Kami sungguh terlalu percaya kepadamu Tuhan. Engkau dekat dengan hati kami. Engkau dekat dengan hidup kami Yesus. Engkau yang paling mengerti sampai kedalaman hati kami. Mari setiap kita yang percaya sembah Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang baik, Tak pernah tinggalkan kami.
saatnya kami menerima firman-Mu yang berkuasa itu. Kami percaya ada sesuatu yang berbeda sore ini. Dan kami pulang tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Karena kami membiarkan diri kami seluas-luasnya dijamah dan dipengaruhi oleh kuasa firman-Mu. Berikan kepada kami pengertian ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa agar roh hikmat turun atas kami. Sehingga firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami mengerti. Dan perilaku kami berubah dan kami diberkati. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkuasa menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, memuaskan yang lapar dan haus. Dan itu kerinduan kami semuanya pada malam, pada sore hari ini. Sampaikan firman-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Shalom, silakan duduk. Sore ini kita akan belajar dari perjanjian lama dari seorang wanita yang bernama Hana. Saya terus terang memiliki satu perhatian yang khusus secara spiritual tentang Hana. Sehingga saya menggalinya dan mengejarnya sampai dari sumber aslinya di Tanah Suci.
Dan saya pernah pergi ke tempat di mana dia berdoa itu. Ada satu hotspot di Silo, bekas gereja Bizantium yang dibangun di sana. Dan gerejanya sudah hampir runtuh. Jadi orang peziarah dilarang masuk. Tapi orang Indonesia itu kalau berziarah, itu beda-beda tipis antara beriman dan nekat. Jadi saya lihat kanan tidak ada orang, kiri nggak ada orang, lihat sekeliling nggak ada orang, saya pergi ke sana. Saya loncatin, di situ ada pembatas dan saya berdoa. Tuhan, aku mau merasakan seperti yang Hana alami di masa itu. Dan itu rupanya membawa kekuatan secara spiritual dalam diri saya sebagai hamba Tuhan. Ketika berada dalam pergumulan seperti Hana alami, saya jadi ingat tempat itu. Bahwa ada Tuhan yang selalu menjawab doa. Amin. Ini penting. Sore ini Anda harus memahami bahwa kita memiliki Tuhan yang mendengar doa. Dan kalau dia mendengar, dia pasti menjawab. Bahkan pemazmur berkata seperti itu. Jadi Tuhan adalah pribadi satu-satunya yang tidak pernah menolak doa. Maka kalau Anda memiliki kerinduan hati untuk satu pergumulan tertentu, mengalami breakthrough dan terobosan, berdoalah. Karena Tuhan akan membuka segala jalan bagimu. Sama seperti dia melakukan terobosan buat Hana. Apa masalah Hana? Mari kita lihat dalam 1 Samuel, kita lihat mulai dari ayat 4. Pasal 1 ayat 4. 1 Samuel pasal 1 ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ini berarti diberikan kepada anak Penina. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Katakan menutup kandungannya. Ini problem yang sangat besar di masa itu. Kalau seorang wanita tidak bisa melahirkan anak, maka ini permasalahan bukan hanya menjadi permasalahan di dalam keluarga. Ini jadi permasalahan domestik. Tetangga akan membicarakannya, para petinggi agama akan membicarakannya dan berkata ada yang salah di dalam diri Hana. Sehingga Tuhan menutup kandungannya. Jadi Hana mengalami tekanan dari dua arah. Tekanan yang pertama, dari madunya yang kalau Anda membaca perikop ini, lihat ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Hana mengalami pelecehan verbal. Mungkin dikata-katai, mungkin Hana menutup pintu dengan keras. Mungkin Hana memandang remeh, padahal yang tua itu Hana. Makanya nggak enak kalau punya dua istri, saudara. Selalu berantem. Yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Jadi jangan pernah memberikan ruang dalam pikiranmu untuk memperbanyak istrimu. Dan pelecehan verbal yang kedua, dia mengalami tekanan sosial dari lingkungannya. Karena ajaran Taurat di masa itu memberitahu bahwa kalau seseorang tidak bisa melakukan reproduksi, maka Tuhan sedang menghukum orang itu. Jadi dia berada dalam penghakiman. Anda bisa bayangkan kalau Anda seorang Hana, pasti ada di dalam pikiranmu bahwa hidupmu menjadi tidak berharga. Masa depan itu runtuh. Seperti sudah tidak ada jalan keluar. Apa yang kita pelajari? Bagian pertama yang kita pelajari dari kasus ini dan situasi Hana adalah jangan pernah merasa bahwa Anda satu-satunya di dunia ini yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Mari belajar dari Hana. Dia pedih, mengalami tekanan, intimidasi di dalam dan di luar. Bahkan mungkin ada intimidasi di dalam pikirannya. Tapi dia menepis itu karena dia merasa bahwa di dunia ini bukan hanya dia seorang yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan dia seorang wanita, istri yang tidak melahirkan anak. Dia membangun pola pikir positif. Walaupun hatinya pedih. Permasalahan kita orang Kristen. Ketika kita bergumul dan memiliki pergumulan yang mungkin lebih berat dari Hana. Setiap kita akan bergumul. Tema utama di sini adalah pergumulan.
Mari kita belajar dari Hana untuk memenangkan diri kita terhadap setiap pergumulan itu. Untuk bisa mengatasi setiap intimidasi. Untuk tetap bisa berharap kepada Tuhan. Nah, Hana memiliki sebuah sikap yang positif. Yang menjadi pembelajaran penting buat kita. Jangan merasa bahwa doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan merasa bahwa Anda orang paling malang di dunia dan satu-satunya yang tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Sebab kalau itu terjadi, maka Anda akan mulai kehilangan semangatmu untuk hidup dan daya juang. Dari Hana kita belajar bahwa dia memiliki sebuah daya juang. Dia tidak pernah merasa minder, walaupun dia merasa sedih dengan situasi itu. Kan setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, ada yang bergumul dengan masalah pekerjaan, ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, ada yang bergumul dengan masalah anak, ada yang bergumul dengan masalah pelayanan, ada yang bergumul dengan berat badannya. Gitu? Saya dulu bergumul dengan perut saya, agak ke depan. Tapi sejak saya stop nasi, belum six pack sih saudara, masih one pack. Tapi lumayanlah untuk dilihat. Tunggu 6 bulan lagi saya bisa six pack. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Jadi kalau sore hari ini Anda yang ada di rumah, kalau sore hari ini Anda memiliki pergumulan, belajar dari Hana. Jangan pernah merasa orang paling malang di dunia. Jangan pernah merasa dan memainkan playing victim. Anda menjadi korban dari situasi. Karena itu tidak akan pernah memberikan jalan keluar bagimu. Orang-orang Kristen itu seringkali terpuruk hanya karena persoalan ini. Yang merasa, aku sudah didoakan pendeta, aku sudah berobat, kenapa keadaanku tidak berubah? Itu intimidasi di dalam pikiran. Dan kita harus menang, sama seperti Hana menang. Akan ada orang-orang yang seperti Penina, yang masuk dalam pikiranmu, yang mungkin menjelek-jelekanmu, yang mungkin mendiskreditkan atau membicarakanmu secara negatif. Dan itu masuk ke telingamu. Kalau saya sih, apalagi dalam dunia pelayanan ya, orang mau ngomong apa emangnya gue pikirin. Selama saya mengevaluasi diri apa yang dikatakannya nggak benar, ya sudah. Ngapain ngurusin yang kayak gitu. Fokus saja lihat ke depan. Fokus pada pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau dulu telinga saya tipis mendengar, aduh tersinggung. Dengar ini tersinggung. Lama-lama habis waktu kita untuk ngurusin yang seperti itu. Lama-lama kita lupa untuk melihat apa rencana Tuhan di balik persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Jadi Hana berada dalam tekanan sebetulnya. Dia disakiti, ia menangis dan tidak mau makan. Elkana menghiburnya. Apa kata Elkana di dalam ayat 8? Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Yang penting buat Hana bukan Elkananya. Pergumulan hanya Hana kan anak. Bagian pertama ini benar-benar pikirkan selama Anda mendengarkan khotbah ini. Anda harus bisa menyebutkan satu pergumulan secara jelas. Jangan bawa pergumulanmu dengan seperti sebuah list. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sore ini, khusus sore ini, ambil satu di antara sejumlah daftar itu, ambil satu yang paling utama. Dan sebutkan secara jelas nanti pada saat kita berdoa. Haleluya. Hana pingin punya anak. Ada banyak pergumulan yang lain tapi dia membawa topik itu di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi teladan buat kita. Mari kita bawa topik yang spesifik di hadapan Tuhan. Mari kita bawa topik yang spesifik. Dari mana kita tahu Hana membawa topik yang spesifik itu di hadapan Tuhan? Ini poin kedua. Lihat ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli dulu di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Silo apa sih? Silo adalah sebuah tempat yang menjadi pusat keagamaan Israel di masa itu sebelum tabut Tuhan dipindahkan ke Yerusalem oleh Daud. Jadi dulu tabut Tuhan ada di Silo.
Di situ ada bekas tanah lapang, saudara, yang menjadi pusat arkeologi. Karena saya ini dosen, saudara, pengajar sekolah Alkitab, saya selalu mengumpulkan benda-benda arkeologi Alkitab. Dan saya tertarik dengan kumpulan batu yang ada di sana. Karena itu bekas tempat di mana tabut Tuhan ditaruh. Dan ditulis identitasnya di situ. Ini adalah alas tabut perjanjian. Gimana caranya ngambil? Kembali lagi. Bukan menjadikan itu jimat ya, saudara. Saya datang ke sana, saya datangin mereka, Pak, saya dosen dari Indonesia. Boleh nggak saya minta satu potongan batu itu untuk saya bawa pulang untuk menjelaskan ketika saya mengajar di kelas mengenai alas bait Allah. Oh boleh, silakan ambil. Butuh referensi nggak? Saya bilang butuh. Saya bawa pulang. Karena Silo adalah pusat keagamaan Israel ketika kisah ini berlangsung. Jadi karena Silo menjadi pusat keagamaan, semua suku-suku, kan ada perintah bagi orang Israel, paling tidak dalam upacara-upacara besar mereka harus pergi menyembah Tuhan di Silo. Kalau nggak bisa, maka paling tidak dalam sekali setahun saja mereka pergi ke Silo. Nggak bisa lagi, paling tidak sekali seumur hidup. Jadi rumah mereka jauh-jauh karena mereka sudah berada di dalam tanah yang sudah dibagi pada 12 suku. Elkana pergi ke sana bersama, dia rupanya rajin sekali untuk beribadah. Dia jauh dari rumahnya, saudara. Butuh waktu berhari-hari untuk membawa 2 orang istri dan anak dan segala perbekalan untuk pergi ke rumah Tuhan di Silo. Jauh. Kalau kita melihat peta dari Ramataim Zofim, pegunungan Efraim, tempat mereka tinggal menuju Silo, itu sangat jauh. Siapa yang terjauh rumahnya dari gereja ini? Saya beritahu kepada saudara jangan merasa paling jauh. Silo dan Ramatat Efraim jauh lebih jauh. Tetapi dia berani membayar harga untuk pergi ke rumah Tuhan di Silo. Kata kunci di sini adalah rumah Tuhan. Jadi ketika mereka pergi ke rumah Tuhan, Hana bersemangat karena dia punya alasan untuk pergi ke rumah Tuhan. Di sana dia bisa berjumpa dengan Elohim dan mencurahkan semua isi hatinya. Saudara, ketika Anda datang ke gereja, maka di dalam dirimu juga harus ada satu dorongan. Untuk apa datang ke sana? Untuk memuji Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Tadi pagi saya menjelaskan. Kita datang ke gereja bukan karena status kejemaatan kita. Bukan karena status keagamaan kita. Ada satu passion di dalam diri kita yang mendorong kita. Karena kita bisa mengalami perjumpaan di rumah Tuhan. Namanya rumah Tuhan. Bait. Tempat tinggal Tuhan atau Kenisa. Dan Hana tahu itu. Dia bisa berdoa di rumahnya, dia bisa berdoa di jalan. Tapi Hana menyadari bahwa doa di rumah Tuhan sangat penting. Jauh lebih penting daripada di tempat yang lain. Karena apa? Karena itu adalah rumah Tuhan. Saya selalu mengajar, kalau kamu berdoa, doa yang manjur itu sebenarnya saudara, dilihat dari sisi tempatnya adalah di mana Tuhan ada. Di mana Tuhan ada? Gereja disebut apa? The house of the Lord. Dan ini teologi yang sangat penting. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan gereja apapun situasimu. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Dan gereja adalah tempat terbaik di mana Anda berdoa. Dan doamu akan dijawab. Jadi mari bangun sebuah sikap hati di dalam dirimu. Hana tidak punya jalan keluar loh saudara. Orang berkata kandungannya ditutup. Nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Siapa harapannya satu-satunya? Tuhan. Makanya dia pergi ke rumah Tuhan. Jadi kalau Anda hadir hari ini di gereja ini, Anda sedang hadir di rumah Tuhan. The house of the Lord. Pahami bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Mengapa disebut rumah? Apa rumah yang ada di Blora ini? Rumah bunga misalnya. Karena di situ ada bunganya. Rumah batik. Karena di situ ada batiknya. Rumah makan.
Karena aktivitas di tempat itu adalah makan. Kalau dikatakan rumah Tuhan, maka itu merujuk pada Tuhan yang ada di sana. Jadi Anda datang ke gereja bukan hanya memanaskan kursi dudukmu, bukan hanya setor muka kepada gembalamu. Anda datang ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan di rumahnya. Amin. Jadi nggak boleh ngantuk kalau di rumah Tuhan. Karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Ini yang Hana ajarkan kepada kita. Dia tidak punya jalan keluar atas segala situasinya. Jadi kalau mau situasimu berubah, datanglah ke rumah Tuhan. Tapi jangan pulang ke rumah Bapa. Itu jalurnya beda. Datang ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan ada di tempat ini. Inilah genisahnya. Ini rumahnya. Itu yang hendak Hana katakan kepada kita dari pengalamannya. Dalam ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan imam yang ada di sana pada itu adalah Imam Eli. Itu adalah orang yang ada di dalam rumah Tuhan. Lihat ayat 10. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kasihan benar ya. Dia menghadap Tuhan dengan menangis terseduh-seduh. Makanya saudara-saudara, hai suami-suami, jangan sakiti istrimu. Nanti dia pergi ke rumah Tuhan, menangis terseduh-seduh, Anda yang kena getahnya loh. Nangisnya di rumah Tuhan. Guling-gulingnya di rumah Tuhan. Bergumulnya di rumah Tuhan. Mengucapkan doa itu di rumah Tuhan. Kenapa toh? Karena itu rumah Tuhan, dia ada di sana. Memang kita tidak bisa melihat Tuhan itu mana toh, mana Tuhan. Tapi ketika Anda berdoa di genisahnya, Anda sedang terhubung dengannya secara pribadi. Itu sebabnya setiap kali Anda datang ke gereja, Anda satu semangat di dalam dirimu. Aku mau ke rumah Tuhan. Aku mau membawa seluruh isi hatiku kepadanya. Selain datang menyembahnya seperti yang Hana lakukan, mempersembahkan korban, aku juga mau memanjatkan doa-doaku di rumah Tuhan. Tapi aneh bin ajaib, setiap ibadah doa di gereja manapun jumlah yang hadir lebih sedikit. Sedikit. Hadirnya di ibadah. Saudara, di dalam ibadah boleh berdoa. Tapi kalau ada kegiatan khusus untuk berdoa yang memang difokuskan untuk memanjatkan doa kepada Tuhan, justru Anda harus ambil kesempatan pertama untuk pergi ke sana. Karena itu adalah tempat di mana Tuhan mendengar doa. Amin. Amin. Yang bilang amin, besok hari Sabtu ya, Jumat, datang doa. Kan itu kesempatan yang spesifik untuk memanjatkan sesuatu di hadapan Tuhan. Itu yang Hana lakukan. Dia tidak berdoa di rumahnya. Dia tidak berdoa di jalan. Walaupun dia bisa melakukan itu. Dia sadar dia butuh satu tempat di mana Tuhan hadir dan dia bisa mengekspresikan. Dengan pedih hati dia bawa kepedihannya kepada Tuhan. Makanya kalau Anda punya pergumulan, jangan menyampaikan kepedihanmu di Facebook. Tuhan gak punya akun Facebook. Jangan menyampaikan kepedihanmu di status WhatsAppmu. Hatiku lagi sedih, lagi bergumul. Pernah mendengar temanmu yang kayak gitu? Tuhan gak bisa baca WhatsApp. Gak usah ngomongin sama orang. Dia bukan Tuhan. Datang pada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikan secara tuntas. Sampai Anda lega. Dari mana kita tahu Hana mencurahkan isi hatinya? Lihat ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran.
Itu sebabnya Bunda selalu mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan rohani. Saat kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan tahu seluruh isi hati kita. Itu yang dilakukan oleh Hana. Herannya hari-hari ini, bukannya pergi ke gereja, orang pergi ke Facebook. Orang pergi ke status WA untuk mencurahkan isi hatinya. Kita semua harus tertegur dengan ini. Dan harus mulai merubah. Seandainya Tuhan punya akun Facebook, saya orang pertama yang menganjurkan kita untuk selalu berdoa di Facebook. Yang menarik adalah Hana hanya berkata-kata dalam hatinya. Dan bibirnya saja yang bergerak-gerak. Sebenarnya terjemahannya kurang tepat ini. Sebenarnya Hana itu menyampaikan dengan lirih di hadapan Tuhan. Sehingga orang lain tidak mendengarnya, tapi dia bisa mendengar suaranya sendiri. Oh Tuhan, tolong aku Tuhan. Jadi dia tidak ingin memperdengarkan suaranya dengan volume yang lebih keras, tapi dia mengeluarkan suara yang lirih. Tetapi dari jauh kita tidak bisa mendengar suaranya itu. Poin yang pertama, setiap kita punya pergumulan. Dan masing-masing pergumulan itu harus membawa kita dalam level yang lebih tinggi menghadapinya. Kita harus mengelola pergumulan itu, jangan sampai kita memberikan ruang bagi intimidasi, bagi tekanan, bagi situasi. Sebab itu akan membuat kita tenggelam. Kita harus terus membangun pengharapan. Poin yang kedua, ketika kita membawa pergumulan itu, bawalah ke hadapan Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Apapun pergumulan saudara, datang ke gereja di mana Anda bertumbuh berakar. Karena itu yang diajar oleh firman Tuhan. Berdoa di sana. Anda nggak mau doamu didengar oleh orang lain. Sampaikan dengan lirih di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pasti mendengar. Kenapa? Karena itu rumahnya. Itu yang dilakukan oleh Hana. Haleluya. Jadi nanti pada saat kita berdoa, gerakkan bibirmu. Mulai saat ini hentikan update status mengenai kebutuhanmu dan pergumulanmu. Jangan kirim sinyal dan kode-kode kepada orang lain. Saya dulu punya seorang worship leader. Sekarang tidak lagi bersama-sama dengan saya. Berkali-kali saya tegur. Kalau kamu punya kebutuhan, sampaikan kepada Tuhan. Jangan sampaikan di mimbar gereja. Dan dibungkus dengan kata-kata rohani. Oh puji Tuhan saudara-saudara. Saya barusan mengalami mujizat. Tiba-tiba sebelum berangkat ke gereja ini tadi. Saya mau minum air dingin. Dan saya menemukan kulkas saya ternyata tidak dingin. Saya ngecek ke belakang. Ternyata kabelnya sudah terbakar. Tuhan berikan pertolongan tepat waktu. Untung saya bisa menemukan, dan walaupun kulkas itu sudah tidak bisa terpakai lagi, saya percaya mujizat akan terjadi. Tuhan akan ganti dengan kulkas yang lebih baru. Itu kan message pesan terselubung. Saya bilang, no, nggak boleh. Kalau itu jatahmu dari Tuhan, minta pada Tuhan. Tuhan akan punya banyak cara untuk menjawab doamu. Tuhan akan punya banyak cara. Ketika kita hands up, angkat tangan. Di situ kita menyatakan ketidakberdayaan di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Hana. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa harus kita jadikan gaya hidup. Hana bila-bilain dari jauh pergi ke Silo untuk berdoa. Dia bayar harga. Kita bagaimana? Baru hujan dikit gak mau ke gereja. Baru tersinggung sedikit pindah gereja. Baru punya halangan sakit kepala sedikit gak mau ke gereja. Aduh online aja. Gak ada jemputan gak mau ke gereja. Gak berusaha untuk cari jemputan. Atau gak berusaha untuk cari pengangkut pergi ke gereja. Saya mau beritahu kepada kita bahwa gereja adalah rumah Tuhan, tempat Dia menjawab doa. Kalau Anda tahu teknologi ini, maka jangan pernah tinggalkan doa dan jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan.
apapun situasi dan alasan saudara. Karena doamu semakin Anda sering panjatkan, masa nggak nyangkut satu? Tuhan senang melihat orang-orang yang berdoa, saudara. Itu yang dilakukan oleh Hana, bagian yang terakhir. Apa yang menjadi poin penting buat kita dari kisah ini? Dia sempat disalahpahami oleh Eli ya. Dia berkata, kamu mabuk pagi-pagi. Ayat 14, lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ini perhatikan. Mencurahkan isi hatiku di Facebook. Bukan. Mencurahkan isi hatiku di hadapan manusia. Bukan. Mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hari ini apapun isi hatimu yang menjadi beban dan pergumulanmu. Curahkan itu di hadapan Tuhan. Bahkan kalau perlu, kalau tidak ada jalan di situ, Tuhan akan buka tempat itu dan memberikan jalan supaya engkau lewat. Masih ingat ketika bangsa Israel berada di tepi Laut Merah? Di tepi Laut Merah. Laut itu tidak terbelah langsung seketika begini loh saudara. Tidak. Salah itu di film. Bukan. Laut itu terbelah seiring dengan perjalanan mereka. Semakin melangkah, set. Melangkah, set. Melangkah, set. Jadi every day with miracle. Dan setiap hari adalah jalan yang baru yang Tuhan buka bagimu. Kalau Anda tidak berjalan, Tuhan tidak akan buka jalan di depan. Dan berkata Tuhan, nanti aku akan jalan ke sana kalau Tuhan buka. Enggak akan pernah terjadi. Tapi ketika kamu melangkah, Tuhan membuka jalan. Melangkah lagi, jalan yang dibuka lebih jauh. Melangkah lagi, jalan Tuhan buka lebih jauh. Saya berkata kepada anak saya, nak nanti perhatikan baik-baik. Kalau kamu sudah di sana, akan ada mujizat demi mujizat susulan seiring dengan kakimu melangkah. Dan itu yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Eli berkata kepadanya dan menuduhnya mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan karena mabuk, tapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Sore ini kita berdoa nanti curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Amin. Mencurahkan, tahu mencurahkan seperti begini. Jadi ada air. Tadi saya ke pastori, di situ ada gentong. Diambil, dicurahkan sehingga seluruh isinya habis dan pindah. Itu namanya mencurahkan. Jadi curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Nah, di mana mencurahkan isi hati itu? Di gereja, di rumah Tuhan. Tapi ini yang sangat penting. Jangan pernah lupakan apa yang saya katakan ini. Jawab Eli, coba lihat. Ayat ke-17 adalah kuncinya. Dan dijelaskan di dalam ayat 18. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Pemain musik maju ke depan. Ini kata kunci yang sangat penting. Coba lihat kembali ayat 17, coba buka lagi ayat ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Saya ulangi, ini bukan sekedar kata-kata saudara. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Eli. Apa yang dilepaskan Eli kepada Hana? Berkat. Anda tahu? Sudah mulai bisa menduga apa yang arah pembicaraan saya? Betapa pentingnya berkat imam. Dan berkat imam
hanya bisa didapat di dalam rumah Tuhan. Ketika Anda berdoa dalam rumah Tuhan, berkat imam yang membuat itu mengalami percepatan. Berkat imam yang memateraikan. Berkat imam yang mengunci doamu itu. Dan menjadi jaminan bahwa Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang dikehendaki oleh hatimu. Siapa imam saudara di gereja ini? Siapa Bapak Ibu? Gembalamu. Siapa imam jemaat saya di Semarang? Saya sebagai gembala mereka. Ini yang seringkali diabaikan oleh anak-anak Tuhan. Ketika imam mendoakan, dia meletakkan tangannya di atas kepalamu. Dia meletakkan tangannya di atas pundakmu. Itu artinya apa yang menjadi doamu sedang dimateraikan di hadapan Tuhan. Supaya apa yang engkau doakan diberikan kepadamu. Siapa yang melegalkan itu? Imam. Imam. Gembalamu. Ini adalah penjelasan biblikal yang sangat penting yang memateraikan doa sehingga didengar oleh Tuhan. Jadi ketika imammu sedang melepaskan berkat dari mimbar, itu kesempatanmu mendapatkan itu. Terima dan ambil dan imani bahwa imamku sudah memateraikan permohonanku di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi jaminan untuk jawaban doaku. Saya mengajar jemaat di Semarang seperti itu. Dan hari ini saya mengajar saudara. Datang kepada imammu, tante, aku punya beban doa yang seperti ini. Saya sudah curahkan kepada Tuhan. Tolong tante letakkan tanganmu di atas kepalaku. Supaya apa yang aku curahkan ini didengar dan diberikan oleh Tuhan. Tante tidak perlu tahu doamu. Saya tidak perlu tahu doamu. Tapi apa jawab Eli kepada Hana? Tampilkan lagi ayat 17. Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu yang engkau minta daripadanya. Jangan pernah tinggalkan gereja. Karena di dalam gereja ada imam yang menjawab doamu melalui legalitasnya. Saudara mengerti sekarang betapa pentingnya penumpangan tangan gembala atas doa kita? Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Saudara, saya percaya kalau Hana hidup hari ini, dia akan nyanyikan lagu ini. Karena akhirnya doa Hana dijawab oleh Tuhan. Karena dia bergumul dan imam melepasnya dengan berkat. Amin. Dan itu menggetarkan hatinya. Kalau hati Hana bisa bergetar dengan kuasa Tuhan. Dari mana kita tahu Hana bergetar hatinya? Karena setelah itu di dalam ayat pasal yang kedua kita melihat nyanyian Hana. Ucapan syukurnya. Dan lagu ini
Salah satunya terinspirasi dari nyanyian syukur Hana. Mari kita nyanyikan dengan hati seperti Hana di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan sama-sama, Tuhan kuasa-Mu. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Dari awal saudara, katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari katakanmu di hadapan Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ya, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku. Yarabata karabaya sakarabata karaba, yarabata karamaya sadarabata karabaya sekaralalala. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, haleluya, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, haleluya. Oh rabaya sekarabata karabaya sadarabata karabo, dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan sepanjang umur, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Yarabata karabaya sakarabata karam, ora moka kola bapata karam ini. Iralalalalalabata karamaya sadarabata karam. Amin. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sepanjang umur hidupku. Sepanjang, sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, Jesus. Haleluya. Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.
Jesus. Sepanjang umur hidupku Tuhan. Kirabata karabaya sakarabata karabaya sekaralalalala. Haleluya. Kirabata karabaya sakarabata karabaya sekiralalalala mana. Kirabata karabaya sekerene. Oh sekarabata karabaya sakarabo. Kiralalalala. Haleluya. Kiralalalala sekirabata karabaya sakarabata karabaya. Haleluya. We worship you. We worship you. We praise you Lord. Mari kita satukan hati kita. Berdoa di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Curahkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarkan terobosan terjadi. Mujizat terjadi. Jalan keluar Tuhan berikan. Kesembuhan terjadi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kirabata karabaya sadarabata karabaya seyarala barabo. Ya. Terjadi terobosan Tuhan. Terjadi terobosan Tuhan. Mari curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Berdoa dimanapun engkau berdiri saat ini. Berdoa di mana engkau berdiri. Tuhan ada di sini. Dia ada di gereja ini. Dia siap mendengar doamu. Tidak batakarabaya sikiaralalalala. Haleluya. Haleluya. Bata karabaya sakarabata karabaya sikarabata karabaya sikarabata. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
kedua tanganmu di dadamu. Dan seperti firman Tuhan ini katakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nanti Ibu Gembala akan melakukan hal yang sama atas setiap doa jemaat di tempat ini. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Berkata-kata dengan lirih di hadapan Tuhan atas semua permohonan doamu. Dan biar khotbah ini ditutup oleh Ibu Gembala seperti Eli, berkata melepaskan berkat kepada Hana. Shakapaya rapa sekapaya rapa shata kaya rama sanda. Kiara pasekapaya rapa sekapaya rapa sekapaya rapa sanda ya rama sanda ya. Kiara lama sikaya rama sekaya rama sata kaya rama sekapaya rama sanda ya rama se. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini firman-Mu menjadi rema buat setiap kami. Bahwa Engkau Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami. Tuhan, anak-anak-Mu telah mencurahkan isi hatinya kepadamu. Segenap pergumulan, segenap masalah, dan apapun yang sedang dibutuhkan ya Tuhan. Kerinduan akan pertolongan Tuhan. Kami datang dengan alamat yang tepat. Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Dan mata Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu. Telinga Tuhan mendengar doa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjadi jawaban malam hari ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu tidak pulang dengan keadaan yang sama, tapi pulang dengan iman bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doanya. Sehingga anak-anak-Mu pulang Tuhan dengan penuh sukacita. Pulang Tuhan dengan penuh gembira ya Tuhan. Mukanya tidak muram lagi karena percaya Tuhan sudah mendengarkan doa. Bahkan Engkau mengabulkan jauh lebih indah, jauh lebih sempurna. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini berdoa masalah pergumulan Tuhan tentang kandungannya. Tuhan berkuasa membuka kandungannya malam hari ini juga Tuhan. Engkau melihat pergumulan anak-Mu, mereka yang membutuhkan masalah ekonomi. Tuhan yang akan membukakan terobosan-terobosan yang baru. Berkat-berkat Tuhan Kau curahkan, Kau limpahkan. Bergumul Tuhan tentang keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa anak-anak-Mu. Engkau memulihkan setiap keluarga demi keluarga. Mereka yang datang dengan terluka, Tuhan membebat, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Hari ini juga Tuhan, biarlah setiap pintu-pintu yang tertutup pun menjadi terbuka buat setiap anak-anak-Mu. Tuhan, keadaannya tidak sama. Bahkan mungkin Tuhan, masalah-masalah, janji-janji Tuhan yang tertunda selama ini, Tuhan Engkau sendiri menjadi jawaban bahwa itu tidak akan tertunda lagi ya Tuhan. Engkau segera mengabulkan jawaban. Janji itu menjadi ya dan amin. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak pulang tidak dengan keadaan lemah, tapi punya kekuatan yang baru, punya urapan, punya kuasa ya Tuhan, bahwa doa-doanya diurapi oleh Tuhan. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bahwa jemaat ini menjadi jemaat yang suka berdoa, jemaat yang rajin mencari Tuhan. Ada urapan Tuhan, yaitu urapan untuk berdoa, berdoa untuk keluarga, untuk kota, untuk bangsa ini Tuhan. Menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat ini. Mereka telah menggenggam jawaban doa itu Tuhan. Mereka telah menangkap apa yang menjadi perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
menyerahkan Tuhan masa depan anak-anak-Mu. Mereka yang bergumul tentang studi, tentang sekolah. Kami percaya Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Sekedap apa yang menjadi kesaksian yang kami dengar ini Tuhan, bukanlah secara kebetulan, tapi memang inilah rema. Tuhan ingin bicara kepada anak-anak muda di tempat ini, supaya tidak ada anak muda yang putus harapan, tapi memiliki cita-cita yang tinggi, bahwa Tuhan berjalan dengan Engkau, akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan. Yang dengan taat, dengan setia mengiring Engkau, melayani Engkau Tuhan. Melakukan apa saja yang Engkau kehendaki untuk mencari perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, apa yang hilang Tuhan pulihkan. Kami berdoa, berikan terus kekuatan, semangat bagi keluarga. Tuhan terus berikan Tuhan urapan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih masa depan Revo. Tuhan kami percaya dia akan melalui sekolahnya ini Tuhan. Studinya ini dengan percepatan yang datang dari Tuhan. Bahkan melebihi dari apa yang pernah dipikirkan dan dibayangkan. Terima kasih, kami bersyukur, kami mengangkat tangan buat hamba-Mu ini. Mari kita semua angkat tangan. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberkati hamba-Mu ini dengan segala berkat yang terbaik, yang tidak terucapkan Tuhan, yang melampaui segala sesuatunya. Tuhan, urapan-Mu berlimpah-limpah, urapan yang segar, urapan yang baru. Hikmat, ide-ide surga Tuhan berikan kepadanya. Hati yang semakin mengasihi Engkau Tuhan, mencintai Engkau, mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya ini, selalu disegarkan Tuhan oleh kuasa-Mu, selalu disegarkan oleh cinta-Mu Tuhan. Kami berdoa seisi rumahnya, keluarganya ini, mereka akan menjadi keluarga yang benar-benar bersinar Tuhan, menjadi dampak dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua berkat yang terbaik Tuhan berikan. Tidak akan kekurangan satu apapun juga. Apapun yang dibutuhkan Tuhan selalu menyediakan dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Kami boleh memuliakan Tuhan, hati kami boleh bersukacita. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Mari para pria, hadirlah ibadah kopi pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 6 sore dengan pembicara Bapak Robert Kurniawan. Pasda atau pasukan doa sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 4 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Rabu pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pastor Sony Saluju ya sudah jadi berkat hari Sabtu kemarin doa malam, ibadah pagi.
ibadah youth dan sore hari ini. Ya, kita semua sangat diberkati, gereja ini ya dilayani oleh hambanya. Terima kasih juga Pak Joni ya, yang sudah mendampingi juga melayani di tempat ini. Yuk kita sama-sama naikkan pujian, kita akan kembali pulang ke rumah. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang. Ku terima sekarang. Kami terima. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, merasakan betapa indah di tempat ini malam hari ini. Karena surga sedang mendengar doa-doa daripada anak-anak-Mu yang telah naik ke hadapan Tuhan. Betapa Engkau juga menikmati doa daripada anak-anak-Mu. Dan tidak ada sepatah kata pun doa yang diabaikan oleh Tuhan. Tapi semuanya sampai ke telinga Tuhan dan sampai ke hati Tuhan. Oleh sebab itu kami juga mempercayai Tuhan hari ini surga sedang mencurahkan berkat-berkat-Nya, sedang mengirimkan berkat-berkat-Nya buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang indah, yang luar biasa kami rasakan hadirat-Mu. Kami juga akan pulang meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami, syukur kami kepada Tuhan. Betapa Engkau telah memberkati kami, mencukupi kebutuhan kami. Bahkan semua yang ada pada kami datang dari Tuhan dan dipercayakan kepada kami. Biarlah kami menjadi pengelola yang baik, bendara-bendara yang takut akan Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana memakai menggunakan keuangan dan bagaimana kami menabur bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat anugerah Tuhan berlimpah atas kami semua. Sebentar ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau angkat tangan kami kepadamu. Biar Engkau memberkati setiap perjalanan anak-anak-Mu pulang. Sebagaimana Engkau memimpin mereka datang ke tempat ini. Biarlah pasukan malaikat Allah menjaga, menyertai dan menolong perjalananmu. Sampai di rumah dengan selamat. Tidak kekurangan satu apapun yang baik. Tangan Tuhan, tangan yang kuat. Yang menggandengmu, yang menuntunmu pada jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah roh yang takut akan Tuhan turun atasmu. Sehingga engkau menyukai kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Tuhan mengubah kehidupanmu dari sekarang ini untuk sampai hari ke sehari. Kau akan mengalami perubahan, mengalami keserupaan dengan Kristus. Biarlah setiap kami boleh mengejar akan perkenanan Tuhan. Sampai pada Maranatha Engkau datang kembali. Kau memberkati anak-anak-Mu pulang dengan penuh sukacita. Diberkati apa saja yang Engkau kerjakan. Dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Biarlah Engkau pulang dengan kemenangan. Engkau tidak lagi pulang dengan kesedihan, dengan pergumulan. Tapi Engkau pulang dengan kesukaan. Pulang dengan kemenangan bersama dengan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang saat ini sedang menghujanimu dengan hujan berkat itu. Terima kasih Tuhan,
kami bersyukur Roh Kudus Engkau sedang menyegarkan hati umat-Mu di tempat ini. Sehingga kami ini memiliki kembali kesukaan, memiliki keintiman kembali dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Dan kami boleh Tuhan semakin bertumbuh hari lepas hari, sehingga kami boleh mendatangkan perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terimalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari berkata amin, amin, amin. Tuhan berkati, salam.